Jadi, kapan? Sering ya ditanya seperti itu. Sama. Jadi, kapan? Pertanyaan itu sepertinya paling sering ditanyakan oleh banyak orang. Dan pertanyaan itu seringnya punya banyak anak. Contohnya, kapan punya anak? Nggak usah deh, nggak usah punya anak dulu. Kapan nikah? Kapan punya anak? Terus masuk ke kapan punya rumah? Udah punya rumah nih, terus kapan punya mobil? Kapan punya? Yang biasanya pertanyaan seperti itu ditanyakan ketika ada acara kumpul keluarga, seperti yang sudah kita lewati di Lebaran kemarin. Dan nggak saat Lebaran aja, hampir setiap kesempatan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering ditanyakan kepada orang yang dirasa belum begitu punya banyak pencapaian gitu ya, atau mungkin dirasa masih junior lah ya. Syukur-syukur kita punya jawabannya. Gimana kalau enggak? Apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah harus menjawab dengan apa adanya, dengan mengatakan mungkin ya tidak, atau mungkin nanti barangkali, atau karena keseringan ditanyain justru kita malah tersulut emosi? Apakah harus marah? Apakah harus kesel? Apakah harus kecewa? Yang mana yang kita lakukan? Apakah kita menjawab dengan apa adanya atau melibatkan emosi yang mengiringi pertanyaan tersebut? Tenang, hari ini kita tidak akan berbicara tentang hal tersebut. Karena apa? Karena kita tidak perlu memberitahu mereka tentang bagaimana tidak nyamannya kita mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena apa? Karena seberapa banyak pun konten yang berbicara tentang hal tersebut tidak akan mengurangi jumlah populasi mereka. Jadi, itu tidak perlu. Bukan hanya pertanyaan, candaan juga bisa membuat kita tidak nyaman. Jadi, kali ini kita akan membahas bagaimana cara survive dengan itu semua. Simak sampai akhir. Yang penting untuk teman-teman pahami adalah kita semua pasti pernah merasakan hal tersebut. Bedanya adalah kita masing-masing punya cara berbeda untuk mengatasi hal tersebut. Nggak mungkin dong demi menghindari pertanyaan seperti itu kita berdiam diri, tidak bersosialisasi, bahkan mengurung diri. Itu bukan pilihan. So, tidak ada cara lain selain harus dihadapi. Nggak perlu panik, nggak perlu emosi, nggak perlu panas. Santai, tenang, relax, ambil nafas dalam-dalam, lalu kemudian katakan, woi, dengan semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bosen kayaknya dengan pertanyaan tersebut ya. Tapi ya harus dihadapi. Mau gimana lagi? Santai aja, relax, sambil temukan jawaban yang paling baik menurut teman-teman semuanya. Contoh nih, misal kalau kita ditanya kapan nikah misalnya gitu. Ini kayaknya pertanyaan yang paling sulit dan paling banyak ditanyakan. Jawabannya nggak tahu. Tapi nggak begitu ya. Jawab aja. Misalnya ditanya ini, kapan nikah? Insya Allah tahun depan. Sedang diproses, sedang diajukan, sedang dinegosiasikan, sedang dibicarakan di antara kedua belah pihak keluarga gitu. Ya, jawaban-jawaban yang membuat mereka makin penasaran gitu. Kayaknya sesekali perlu deh jawaban yang kita keluarkan itu adalah jawaban yang buat mereka penasaran sekaligus dalam tanda kutip mengerjai mereka gitu dengan rasa penasaran itu. Sambil diniatin dengan jawaban tersebut bisa menjadi doa buat teman-teman semuanya. Tapi bang, udah dijawab, kok malah nambah? Ya mau gimana lagi, kita toh nggak bisa membungkam semua omongan-omongan orang gitu. Omongan, pertanyaan, persepsi, pikiran, itu kita nggak pernah bisa membungkam itu semua. Kita nggak bisa mengendalikan itu semua. Jadi, kita mau apa gitu, selain ya hal-hal tersebut memang kita harus hadapi gitu. Jadi, bagaimana bang? Ya jawab aja. Toh juga ntar capek sendiri. Karena apa? Karena pada akhirnya semua pertanyaan-pertanyaan itu akan bermuara kepada satu hal, yaitu membuat kita lebih kuat. Entah kuat menjawabnya atau kuat menjalani hidup ke depannya. Karena apa? Karena bisa jadi semua pertanyaan itu akan kita bawa pulang. Pasti akan kita bawa pulang dan jadi pikiran gitu. Oh iya ya, kenapa enggak pertanyaan tersebut kita cari jawabannya dari sekarang. Kita rencanain jawabannya sekarang gitu. Jadi kita bisa membuat tuh resolusi
pribadi sendiri untuk mencapai itu. Karena apa? Karena mustahil mencapai sebuah tujuan tanpa perencanaan. Yang nggak enak itu adalah ketika isi dari pertanyaan atau isi dari candaan itu nyakitin banget. Itu paling nggak enak. Sampai-sampai kita tuh mau pergi aja dari tempat. Tapi kamu nggak perlu menghilang dong dari keramaian kecuali dibubarin sama Satgas. Jadi yang penting tuh adalah ya udah dihadapin aja, tetap dijawab atau sampaikan ketidaknyamanan kamu dengan cara-cara yang baik dan tetap sopan. Atau kalau kamu tidak bisa menyampaikan itu dengan cara-cara yang baik, maka cukup saja diam. Ya, diam. Kenapa diam? Karena diam itu membuat sebuah kontradiksi dari situasi. Jadi contoh misalnya gini, ada orang yang sedang bercanda terus candaannya ke kamu, terus kamu diam gitu kan, nggak perlu dikomentari, nggak perlu digubris, nggak perlu dijawab balik, nggak perlu dipedulikan gitu, ya udah biarin aja gitu. Pernah nggak saya seperti itu? Pernah, sangat pernah. Bahkan sering sekali. Apakah itu works buat saya? Ya, it works for me gitu. Tapi yang jelas adalah bagaimana cara kalian menemukan cara yang paling nyaman dan terbaik yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Terus ceritanya gimana bang? Ada satu orang datang ke saya, ngomel-ngomel, nggak jelas, nggak ada hujan, nggak ada badai, ngomel-ngomel, marah-marah gitu. Padahal awal masalahnya itu adalah karena salah paham lah intinya gitu. Terus dia marah-marah, 1 jam kalau nggak salah. Lalu apa yang saya lakukan? Saya diam, 1000 bahasa, nggak bergeming sekali, cukup diam dan menyimak apa yang dia curhatkan. Lalu setelah dia marah, semua yang dia katakan sudah selesai, lalu saya tanya, udah siap? Lalu saya balik ke kegiatan saya selanjutnya, dan apa yang terjadi setelah itu, 5 menit kemudian dia datang dan minta maaf sama saya. Jadi teman-teman, apapun yang orang katakan, apapun yang orang lain sampaikan, sekalipun itu menyakiti hati kita, ada satu hal yang perlu teman-teman pegang, dan termasuk apa yang saya pegang sampai hari ini, yaitu apapun yang mereka katakan itu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Mungkin ada sebagian dari orang-orang lain yang mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah, relatif mudah gitu. Mungkin banyak yang seperti itu. Sementara sebagian lain itu mendapatkannya dengan susah payah. Lantas apa kita harus merasa iri? Tentu saja tidak. Karena ada masanya segala sesuatu hal yang kalian dapatkan atau yang kalian miliki, itulah yang banyak diinginkan oleh orang lain yang belum mendapatkannya. Karena manusia itu seringnya merasa iri, seringnya ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi pesan saya, nggak perlu iri, tunggu aja waktu kalian datang. Sampai jumpa di video selanjutnya.